Halo, selamat datang di channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan yang bernama PT Tunas Baru Lampung dengan kode sahamnya TBLA. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan tebu ya. Jadi mereka hasil olahannya itu mereka ubah menjadi minyak goreng dan gula. Ini kita lihat di websitenya saja sudah terlihat ya, ada perkebunan kelapa sawit dan tadi ada gambar gula ya, dan ini ada gambar tebunya. Jadi kita langsung aja lihat di websitenya apakah ada informasi yang penting. Kita masuk ke tentang TBLA. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973, jadi sudah lama ya ini berdiri. Lalu di paragraf selanjutnya, mulai beroperasi di Lampung pada tahun 1975. Sejak itu, perusahaan telah berkembang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar dan termurah. Jadi, selain perkebunan, mereka juga memproduksi minyak goreng. Dan sekarang minyak goreng sedang langka ya, karena ditahan oleh beberapa perusahaan mungkin. Dan mulai IPO di tahun 2000. Anggota lain dari Sungai Budi Group adalah perusahaan pabrik PT Budi Start Sweetener, sebelumnya Budi Acit Jaya. Jadi mungkin ini salah satu dari grup dengan kode saham Budi kali ya, BUDI. Oke nih, singkatnya begitu. Kita akan lihat di bagian manajemen. Nah ini manajemennya. Presiden Komisaris Santoso Winata bergabung dengan kelompok usaha Sungai Budi sejak tahun 1982. Benar, ini perusahaan satu grup dengan saham Budi ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang kenal juga bisa komen di bawah apakah jejak mereka cukup bersih atau baik, atau jejak mereka ini negatif. Ini komisarisnya ada Santoso Winata, Oy Albert, Justinus Aditya Siddhartha. Lalu jajaran direksinya ada Widarto Sudarmo Tasmin, Oy Alfred, Junaidi Nur, Mawarti Wongso, Cimpo Peng. Nah ini aku nggak kenal semua nih. Buat teman-teman yang kenal boleh bisa tambahin informasi mereka di kolom komentar apakah mereka mempunyai jejak yang baik atau buruk. Itu tentang manajemen, keuntungan perusahaan, persaingan, logistik, perluasan jaringan pemasaran, penciptaan pasar ekspor, upaya riset dan pengembangan. Oke, basa-basi saja. Penghargaan. Paling terakhir 2019. Informasi lainnya. Kantor pusat di Jakarta Selatan, pabriknya di Palembang, Surabaya, Tangerang, Lampung. Kawasan industri Wailunik, ada pabrik minyak goreng ya. Ini anak usahanya. Ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu, lalu ada sama sawit dan pabrik gula juga ada ya, pabrik gula di Jakarta Selatan. Lalu pengolahan minyak sawit. Jadi rata-rata yang paling terakhir ini investasi, perdagangan dan konsultasi. Rata-rata memang mereka fokusnya ada dua, kelapa sawit dan tebu. Dan mereka juga mengolah hasil dari kelapa sawit dan tebu menjadi minyak goreng dan gula ya. Oke, mereka termasuk hampir ke ujung ya. Cuman mereka tidak main di retail. Kita masuk ke produk. Ulasan produk tidak ada yang begitu. Ini kita juga sudah tahu kan produknya apa saja. Mungkin kita langsung lompat ke bagian hubungan investor. Kita akan lihat sejarah dividen ya. Sejarah dividen 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, jadi dari 2011 sampai 2018 mereka rajin bagi dividen ya.
Di 2019-nya tidak tercatat. Investor presentasi. Informasi RUPS. Ini tidak ada ini ya, tentang apa sih namanya, bagan atau table pemilik perusahaan. Oke, ini websitenya segini dulu. Kita langsung akan lihat ke bagian laporan keuangan terakhirnya ya. Nah, ini di kuartal 3 2021. Jadi 30 September 2021 kita akan bandingkan jumlah aset lancar dengan dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendeknya 6 triliun, lalu aset lancarnya 8 triliun. Jadi jumlah aset lancarnya bisa menutupi utang jangka pendek mereka. Komposisi terbanyak di jumlah aset lancar itu ada piutang usaha sebesar 3 triliun lebih ya. Lalu persediaannya ada 2 triliun lebih. Utang jangka pendeknya, utang bank 1,8 triliun. Wah, ini tinggi, banyak sekali nih, 1,8 triliun utang bank. Utang usaha 2,7 triliun. Lalu liabilitas jangka panjangnya pun juga besar ya, lebih besar daripada utang jangka pendek. Liabilitas jangka panjangnya itu utang banknya sebesar 3,2 triliun. Lalu ada utang obligasi 3,9 triliun. Jadi ini perusahaan ini memiliki resiko utang yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya mereka gagal bayar, mereka akan bangkrut. Tapi kita akan lihat apakah mereka bisa gagal bayar atau tidak ya. Kita bandingkan jumlah utang dengan jumlah modal yang disetor oleh investor. Jumlah utang mereka atau jumlah liabilitas mereka sebesar 14 triliun, sementara jumlah ekuitas hanya 6 triliun. Jadi utangnya lebih besar ya. Jadi ini sangat beresiko di dalam sisi utang. Utangnya sangat tinggi, terutama utang ini paling besar ini di utang bank dan obligasi. Cukup besar ya. Di total bisa sekitar 1,8 ditambah 3,2 sama dengan 5 triliun untuk utang bank. Jadi utang obligasi dan utang bank itu sekitar 8 atau 9 triliun kalau kita bulatkan. Wah, ini beresiko sekali, ini beresiko dengan utang ya. Jadi kita satu poin negatif buat TBLA ini. Pendapatan usaha, kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan usaha naik dari tahun sebelumnya ya. Dari 8 triliun menjadi 11 triliun. Lalu margin laba kotornya tidak begitu tebal, tipis, di bawah 30%, aku perkiraan ya, di bawah 30%. Tapi masih tetap menghasilkan ini. Dan bagusnya itu beban umum administrasi dan lain-lainnya tidak begitu besar, akhirnya tetap bisa menghasilkan laba bersih. Laba bersihnya naik dari periode tahun lalu ya, dari 407 miliar menjadi 553 miliar. Oke, peningkatan ini kemungkinan naik karena harga komoditas yang naik ya. Kita langsung masuk ke bagian arus kas operasional. Jadi positif ya, dari tahun 2020 sampai 2021. Jadi tahun 2020 162 uang kas yang masuk itu sebesar 100 triliun lebih. 2021 yang masuk 800 miliar lebih. Bukan triliun tapi miliar. 162 miliar dan 817 miliar. Oke. Untuk laporan keuangan terakhirnya yang paling menakutkan itu yaitu utang banknya ya. Terus kita lihat di bagian arus kas dari aktivitas pendanaan.
Di tahun sebelumnya ada pinjaman utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang total 2 triliun. Tapi di 2021 ada utang bank jangka panjang 1,7 triliun. Jadi perusahaan ini hobinya hobi ngutang ya kalau dilihat-lihat ya. Jadi ini salah satu hobi yang bisa merugikan diri sendiri. Jadi dari hasil kita lihat laporan keuangan terbarunya ini memang mereka menghasilkan laba dan mereka juga omsetnya juga naik. Tapi aku kira mereka omsetnya naik karena harga komoditas yang naik, bukan karena mereka buka lahan. Jadi perusahaan ini kan perkebunan. Untuk perkebunan bisa meningkat omsetnya harus buka lahan baru. Tapi kalau misalnya buka lahan baru akan berhadapan dengan komunitas pecinta lingkungan. Jadi akan ada lingkungan yang rusak. Jadi akhirnya keputusannya mungkin pembukaan perkebunan akan sulit. Jadi mau tidak mau biar omset mereka naik, harga komoditas harus naik. Nah, itu salah satu cara agar mereka meningkatkan omset. Jadi kalau harga komoditas naik, kemungkinan komoditas juga harganya bisa turun kalau suplainya kebanyakan gitu. Tapi itu semua tergantung dari permintaan ya, permintaan pasar. Kan harga minyak goreng, bukan harga sih, minyak goreng lagi sepi ya, lagi tidak ada stoknya. Apakah sengaja ditahan atau bagaimana, aku nggak tahu ya. Apa memang jangan-jangan produksinya terbatas gitu kan. Tapi kalau bisa karena produksinya memang terbatas dan permintaannya tinggi, harga komoditas bisa naik dan harga jual minyak goreng juga naik. Jadi ini kemungkinan di tahun 2022 harga minyak goreng naik dan ini bisa meningkatkan omset mereka di tahun 2022 ini. Di tahun ini ya lebih tepatnya ya. Jadi prospek untuk tahun ini kemungkinan positif. Jadi ini untuk jangka panjang agak seram di bagian hutang ya. Jadi sekali lagi resikonya sangat tinggi di bagian hutang ya. Udah sampai 9 triliun lebih. Sedikit lagi menyampai angka 10 triliun lebih. Sementara uang cashnya sendiri hanya aset mereka hanya sekitar 8 triliun lah ya. Kalau ekuitasnya sekitar 6 triliun. Jadi utang mereka 10 triliun, utang bank mereka ya hampir 10 triliun. Sementara ekuitas mereka hanya 6 triliun. Jadi ini sangat beresiko. Jadi bagaimana caranya mereka bisa membayar utang? Mau tidak mau mereka harus meningkatkan harga komoditas dengan cara bermain menahan barang agar supply di pasar jadi sedikit lalu mereka jual di harga tinggi. Tapi kan itu praktek bisnis yang yang etikanya buruk ya. Tapi baik lagi ini bisa jadi positif di 2022 jika harga minyak goreng tetap tinggi dan jika minyak goreng tetap langka. Tapi kalau misalnya harga minyak gorengnya menjadi bukan stabil, turun, ini bisa menurunkan omset mereka. Tetap resiko utangnya sangat tinggi, TBLA. Oke, kita lihat rekapan tahunan mereka ya. Nah, ini aku rekap dari tahun 2004. Di bagian arus kas operasional kalian pasti melihat merah-merahnya kan. Merah-merahnya ini kalau kita totalkan secara total ya dari tahun ke tahun itu nilainya kecil, jumlah minusnya kecil, tapi jumlah positifnya besar. Terutama di tahun 2017 sama 2019 itu positifnya itu sampai 1,9 triliun, 2019 1,1 triliun. Jadi kalau di total masih lebih banyak yang masuk dibanding yang keluar. Jadi lebih banyak yang positif dibanding yang negatif. Jadi kalau secara operasional di total sebenarnya aman ya. Tapi yang menjadi tanda peringatan yaitu kenapa harus ada negatif. Kemungkinan karena yang aku bilang tadi
margin laba kotor yang tipis ya, atau harga komoditasnya turun. Kan ini dipengaruhi harga komoditas kan. Harga komoditas turun, akhirnya laba bersih mereka kecil, laba kotor mereka kecil, mengakibatkan uang kas yang keluar lebih banyak hingga negatif. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2004 sampai 2020 atau 2021 ini mengalami tren peningkatan meskipun mereka naik turun ya, di pertengahan ada yang turun, ada yang naik. Tapi kalau kita lihat tren sampai dari 2004 sampai 2021, trennya naik dari sisi omset, laba bersih, dan ekuitas. Ekuitasnya di 2004 hanya 500 miliar, tapi di tahun 2021 mencapai 6 triliun. Jadi secara pertumbuhan perusahaan ini bagus. Secara pertumbuhan ya, dari sisi omset, laba bersih, dan ekuitas. Tapi kembali lagi, ini pertumbuhan ini ada hanya dua faktor yang menjadi penentu, yaitu kebun yang tambah luas, tapi itu agak sulit, atau harga komoditasnya yang dinaikkan. Harga komoditas naik itu tergantung dari permintaan pasar. Apakah pasar kebutuhan akan gula dan minyak gorengnya akan terus bertambah atau tidak gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi ini ya, yang menjadi pengaruh bagi omset, laba bersih, dan ekuitas mereka. Jadi pertambahan perkebunan atau peningkatan harga komoditas mereka, terutama di minyak kelapa sawit, harga minyak goreng, gula, dan tebu. Itu rekap hasil tahunannya. Kita akan masuk ke bagian presentasi mereka kepada para investor dan media ya. Mereka melakukan public expose pada 4 November 2021. Nah, ini kinerja keuangan mereka tadi kita sudah lihat. Tapi ini lebih detail ya. Minyak goreng turun volumenya, FEM turun, tapi harganya naik. Kita lihat ya, ada volume, ada harga. Yang paling kanan harga. Gula naik, tapi harga turun. Jadi ini mereka juga memproduksi sabun dan margarin loh. Jadi mereka ada pengolahan langsung menjadi minyak goreng, bungkus sawit, margarin, sabun. Jadi mereka tidak hanya menjual bahan mentah ya, mereka menjual bahan jadi ya. Oke, ini hal yang positif bagi mereka. Mereka menjual barang jadi. Ini barang-barang mereka ya. Komposisi penjualan perseroan sampai dengan 30 Juni 2001 dan 30 Juni 2020 adalah penjualan ekspor naik ya. Jadi mereka tidak hanya jual di lokal, tapi mereka juga ekspor. Penjual lokal juga meningkat dari sebelumnya ya. Jadi yang bisa meningkatkan omset mereka itu di ekspor ya. Kalau misalnya ekspornya mereka bisa garap lebih banyak, kemungkinan mereka bisa bertumbuh lebih banyak lagi di sisi ekspor. Kinerja keuangan ekspor dan lokal tadi kita sudah lihat. Komposisi bisnis sawit dan gula, nah ini dia. Sawitnya paling banyak ya, sekitar 70%. Sementara bisnis gulanya dan turunannya itu hanya 29% atau 30%. Jadi paling kita kalau mau bulatin 70 berbanding 30 ya. Itu. Komposisi penjualan per produk. Nah, ini produk mereka ada biodiesel, gula. Ternyata mereka juga ikut dalam program pemerintah ya, biodiesel ya. Terus fatseed sawit, minyak goreng sawit, gula, dan lain-lain ya. PKO paling banyak ada 3 komponen ya, gula, minyak goreng, dan biodiesel. Tapi yang paling banyak ini gula penjualan mereka ya.
produk jadinya ya. Yang kedua minyak goreng, yang ketiga biodiesel. Oke, kalau biodiesel aku kurang tahu nih, apakah benar-benar dipakai di lapangan atau tidak. Tapi nanti kita dengar berita saja ya di apakah biodiesel benar-benar dipakai atau tidak. Lalu kinerja keuangan tadi sudah lihat ya. Komposisi penjualan ekspor lokal sudah lihat juga. Tapi kalau kita lihat justru ekspor berkurang ya. Dari tahun 2017 sampai 2021 ekspor berkurang. Kemungkinan ya. Jadi ada larangan penjualan minyak sawit ya, karena minyak sawit katanya merusak lingkungan karena ada pembukaan lahan baru. Nah, itu yang disebabkan Eropa tidak terima minyak kelapa sawit lagi. Jadi ekspor minyak sawit jadi akhirnya turun, dan lalu minyak sawit ini dialokasikan ke lokal karena tidak bisa diserap di ekspor ya di negara lain, akhirnya diserap oleh lokal. Jadi kita lihat ekspor menurun, lalu 2001 meningkat. Laba kotor, laba usaha, dan laba bersih. Ya, ini kita sudah lihat. Ini kita sudah lihat utangnya tinggi sekali ya. Hutangnya tiap tahun bertambah loh. Rasio keuangan, sejarah dividen. Sampai 2020 mereka selalu membagikan dividen ya. Jadi mereka rajin sekali membagikan dividen. Padahal utang mereka banyak loh. Aku lebih suka kalau mereka bayar utang dulu dibanding bayar dividen. Tapi ya ini kebijakan perusahaan mereka ya. Ekspansi perseroan. Nah, ini yang paling penting. Apakah mereka ada ekspansi atau tidak? Ada pabrik refined glycerin 120 TPD di Wailunik Lampung. Pabrik reesterification PFAD 100 TPD Wailunik Lampung. Penanaman kebun tebu di Lampung hingga 14.000 hektar. Pabrik refinery 2.500 di Lampung. Pabrik biodiesel 1.500 TPD di Lampung. Jadi utang-utang mereka lebih banyak, kita lihat mereka lebih banyak belanja untuk pabrik dan penanaman kebun ya, pembukaan lahan kebun ya. Jadi ini hal yang positif karena mereka utang bukan utang menutup cash yang rugi, tapi mereka justru utang untuk perluasan bisnis mereka, terutama pabrik dan penanaman kebun tebu. Nah, ini pabriknya ya di Lampung, refined glycerin. Pabrik reesterifikasi refinery di Lampung juga. Pabrik gula rafinasi. Nah, ini pabrik gulanya. Pabrik gula rafinasi. Kebun tebunya. Panen dengan cane harvester. Ini kalau kita ikut pabrik expose-nya secara live, mungkin ini ada videonya. Pabrik gula tebu 8.000 TCD. Pabrik gula tebu 8.000 TCD. Struktur pemegang saham ini dia. Saham pendiri sebesar 55%, di publik hanya 44%. Jadi di publik sangat banyak sekali beredarnya. Ini kemungkinan bisa berbahaya bagi investor ya, karena persentase di publik terlalu banyak. Ini struktur perseroan pemegang saham dan entitas anak. Jadi saham TBLA atau perusahaan PT Tunas Baru Lampung Tbk ini dimiliki oleh PT Sungai Budi, PT Budi Delta Swakarya, Pabrik, dan lain-lain. Pengendali tetap PT Sungai Budi dan Putih Delta Swakarya ya. Di masyarakatnya besar sekali, 44%. Ini lumayan berbahaya. Nah, ini anak-anak usahanya nih.
Di bawahnya itu anak-anak usahanya. Oke, terima kasih, dia bilang. Kita akan lihat ke bagian tanya jawab ya, apakah ada pertanyaan yang menarik dari tanya jawab, sesi tanya jawab mereka ya. Kita cari TBLA public hasil bukan yang ini hanya surat ya. Ini penjelasan presentasi ya. Ini presentasi secara dividen. Nah, ini pertanyaannya nih. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau tunjukkan berita terkait TBLA. Ini berita terbaru 20 hari yang lalu. Akan refinancing obligasi. Likuiditas Tunas Baru Lampung dinilai tetap rentan. Ya betul, karena utangnya sangat banyak sekali. Bener, ini utangnya banyak sekali. Pemerintah bakal road test program B40 pada 2022. Tunas Baru Lampung buyback obligasi sebesar 1 miliar, jauh di bawah target. Jadi dia buyback hanya 1 miliar ya. Jelas uang kas mereka kecil. Jadi meskipun tadi kita lihat obligasi mereka utangnya berapa? Utang obligasinya itu 3 triliun ya. 3 triliun utang obligasi mereka, tapi mereka buyback hanya 1 miliar. Ini berapa persen 1 miliar dari 3 triliun? Sangat kecil. Kita mungkin lihat di bagian ini ya. Ini artikel khusus, jadi kita nggak bisa baca secara lengkap. Tapi kita baca pembukaannya. Masih akan menghadapi resiko likuiditas menghadapi pembayaran obligasi yang jatuh tempo pada 2023 mendatang. Wah, 1 tahun lagi nih. Ya, 1 tahun lagi obligasi mereka yang berjumlah 3 triliun ini apakah bisa dibayarkan? Kita lihat nanti saja ya. Laba bersih mereka 500 miliar. Apa bisa? Ini yang menjadi tanda tanya. Obligasi mereka 3 triliun, laba bersih mereka 500 miliar. Makanya dibilang menghadapi resiko likuiditas alias bangkrut. Jadi ini menjadi perhatian yang penting ya. Oke, kita baca tanya jawab. Mohon penjelasan mengenai supply demand CPO. Apakah CPO yang dihasilkan ada yang diekspor, dan jika ada berapa persen kontribusi terhadap balance sheet? Pertumbuhan pasar CPO domestik Indonesia sangat pesat karena ada program biodiesel pemerintah. Dengan adanya program biodiesel B30 menambah domestic demand di Indonesia dan menjadi kunci utama dari industri CPO di Indonesia secara keseluruhan. Adanya kenaikan harga CPO dan turunannya yang dipengaruhi kenaikan harga CPO internasional. Harga domestik Indonesia sangatlah besar dan pertumbuhannya sangat pesat dibandingkan dengan ekspor. Ini benar kan? Jadi kita lihat tadi ada grafiknya, ekspornya menurun, tapi di domestik meningkat. Dan jika hanya fokus di ekspor, kita akan berkompetisi dengan produsen-produsen negara lain dan akan dipersulit dengan regulasi yang bertujuan untuk memproteksi pasar mereka. Itu betul. Dengan harga yang tinggi pada saat ini, domestic demand yang sangat besar, pasar CPO sangat menjanjikan. Oke, informasi yang bagus. Kira-kira untuk berapa tahun ke depan produk biodiesel bisa tumbuh berapa persen dibandingkan dengan minyak goreng dan gula? Komposisi penjualan biodiesel saat ini sebesar 23%. Melihat seberapa cepat pertumbuhan dari B30 ke B40 dan seterusnya, maka permintaan biodiesel akan bertambah. Secara teoritis, pemerintah akan menyalokasikan pembelian biodiesel berdasarkan proporsional kapasitas produksi
Dengan demikian mungkin pertumbuhan biodiesel bisa menjadi 40%. Jadi apabila kapasitas produksi kita naik, pasti akan mendapat alokasi yang cukup banyak juga dan akan meningkatkan pendapatan penjualan. Tapi berapa persentasenya penjualan untuk produk minyak goreng, biodiesel dan gula ke depan masih sama-sama meningkat, sehingga secara persentase masih belum diketahui. Setiap bisnis punya risiko lain-lain. Oke, ini pertanyaannya hanya 2 ya. Mungkin kita harus buka file yang lainnya lagi. Lampiran yang kedua. Oh, hanya tanda tangan yang lampiran kedua ya. 17 peserta. Jadi public expose-nya hanya 2 pertanyaan saja. Oke, kita kembali ke laporan keuangan. Ya, ini yang menjadi catatan penting. Kesimpulan ya, kita masuk langsung saja kesimpulan. Yang menjadi catatan penting yaitu utangnya sangat besar, dan tadi ada berita soal resiko bangkrut ya, resiko likuiditas karena utang obligasinya jatuh tempo pada tahun 2023. Apakah mereka bisa membereskannya sebelum jatuh tempo? Nah, ini utang obligasinya sebesar 3,9 triliun. Sementara laba bersih yang mereka ciptakan hanya sebesar 500 miliar. Bagaimana mereka bisa menjawab tantangan tersebut ya? Apakah tiba-tiba minyak goreng mereka tahan, lalu minyak gorengnya jadi sepi, lalu mereka jual pada saat harganya naik? Kita nggak tahu ya. Jadi itu sih salah satu cara mereka untuk mereka bisa meningkatkan laba bersih mereka ya, hingga bisa membayar obligasinya mereka, utang obligasinya mereka. Mana ya, ini dia utang obligasinya mereka. Atau ada cara lain, aku tidak tahu. Mungkin teman-teman kalau ada informasi tambahan boleh share di komen ya, di kolom komen. Jadi kesimpulannya, mereka sangat beresiko bangkrut atau gagal bayar obligasi, bahkan utang bank yang sangat tinggi ya. Jadi bisa gagal bayar obligasi dan utang bank. Kemungkinan obligasi bisa dibayar dengan cara mengambil pinjaman dari bank. Ini yang sangat disayangkan ya. Jadi perusahaannya bagus, menghasilkan laba, omsetnya terus bertambah, ekuitasnya juga bertambah. Sayang sekali mereka jatuh dalam utang yang besar ya. Itu permasalahannya di situ. Dibandingkan mereka pinjam utang, kenapa tidak mereka menggunakan right issue? Mereka jadi tidak pusing dikejar oleh bank atau utang obligasi kan. Tapi itu keputusan manajemen, jadi kita tidak bisa otak-atik. Jadi so far, kalau misalnya apakah ini bagus untuk investasi jangka panjang, karena utangnya sangat besar, jadi aku pikir tidak ya, tidak sama sekali. Tapi kalau kalian untuk sekedar trading jangka pendek, ini boleh menjadi alternatif lain untuk kalian trading. Tapi aku penasaran ya, kalian tahu nggak ini saham TBLA ini apakah liquid atau tidak? Sepertinya liquid ya TBLA ini. Jadi kalau untuk trading boleh lah, tapi kalau untuk investasi jangka panjang ini seremnya di mereka kalau gagal bayar saja gitu. Kalau mau trading jangka pendek boleh, tapi kalau investasi jangka panjang tidak bisa. Jadi secara keseluruhan bisnis ini masih bisa punya pertolongan jika mereka bisa menyelesaikan masalah utangnya. Tapi kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah utangnya, bisnis ini menjadi gagal. Karena kita lihat ya, mereka memiliki tren yang positif dari segi omset, laba bersih dan ekuitas, tapi mereka gagal di dalam soal utang gitu. Oke, mungkin kalau kalian ada informasi tambahan lagi, kalian boleh share di kolom komen, dan kalian boleh like, dislike, subscribe juga untuk informasi analisa saham lainnya ya. Atau kalian bisa request saham lain yang ingin kita analisa sama-sama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.